Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ejaan dan tanda baca. Nah, apa itu ejaan dan tanda baca? Silahkan disimak terlebih dahulu sebelum nanti kita diskusikan bersama. Ya, mari kita mulai. Nah, apa itu ejaan? Kita mulai dulu dari ejaan. Nah, ejaan adalah, nah, keseluruhan dari perlambangan bunyi bahasa, kemudian dimaknai juga penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Nah, maksud di sini semua lambang bunyi, misalnya titik koma, kemudian dan seterusnya, ada pemisahan, reduplikasi, ada penggabungan, afiksasi, imbuhan, dan seterusnya. Nah, itu dimaknai dalam konsep ejaan. Kalau kemarin kita bahas tentang ejaan, ada ejaan lama sampai ejaan baru kemarin. Nah, kita saat ini maknai ejaan seperti itu. Nah, dalam KBBI, ejaan dimaknai sebagai kaidah. Kaidah itu dimaknai aturan dalam menggambarkan bunyi dalam bentuk huruf serta tanda baca pada tataran wacana. Nah, kalau dalam sebuah wacana atau sebuah teks utuh itu pasti ada ejaannya. Penulisan kapitalnya ada di mana, besar kecilnya, termasuk dalam sebuah kata. Menulis huruf U itu menggunakan OE atau menggunakan U. Nah, itu bagian dari ejaan. Nah, cakupannya ini yang dipelajari kalau dalam bahasan ejaan. Kita tidak mempelajari semua, hanya gambaran umum saja. Nah, ejaan itu termasuk vokal konsonan. Nah, vokal ada 5, konsonan, nah itu ada 26 tuh ya, total dalam huruf abjad kita. Kemudian ada penggunaan kapital. Nah, kapital ini dimaknai huruf besar, biasanya di awal kalimat. Ya, itu kapital. Kemudian kosakata dan bentukan kata. Nah, kosakata misalnya kata dasar, kemudian menjadi kata turunan. Kata turunan itu misalnya ada pengulangan bunyi, ada penambahan, ada imbuhan, ada pengulangan. Nah, itu ya, ada afiksasi. Nah, ini afiksasi di sini dimaknai imbuhan. Kemudian penulisan unsur serapan. Nah, serapan dalam bahasa asing itu ketika diubah menjadi bahasa Indonesia, penulisannya harus mengikuti kaidah yang berlaku. Kemudian poin berikutnya di sini ada penempatan dan pemakaian tanda baca. Nah, tanda baca itu ada banyak, tapi yang paling lazim dipakai misalnya ada titik, koma, kemudian tanda seru, tanda tanya. Nah, itu bagian dari tanda baca. Nah, poin-poin ini tadi itu mulai resmi dipakai, ditetapkan itu di ejaan yang disempurnakan. Itu kemarin kita bahas ada banyak ejaan, tapi yang mulai istilahnya pakem, mulai dipakai dalam tulisan-tulisan, khususnya dalam tulisan resmi, itu di EYD, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Dan kemudian disempurnakan lagi atau diubah dan ditetapkan kembali dengan istilah baru EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, sejak tahun 2015. Nah, perbedaan EBI dan EYD sebenarnya tidak begitu signifikan, tapi nanti silahkan kalian bisa cek sendiri di peraturan Badan Bahasa. Di sana ada ya tentang EBI dan EYD. Nah, kemudian penempatan tadi sudah dibahas. Ini penempatan ejaan dalam penulisan. Itu pertama dalam pemakaian abjad antara huruf vokal, huruf konsonan, kemudian suku. Nah, itu memisahkan antara suku kata. Biasanya menggunakan tanda hubung ya. Misalnya saya, nah itu dipisah sa dihubungkan dengan ya. Kemudian huruf besar tadi dimaknai huruf kapital.
Kemudian di sini ada huruf miring. Fungsinya untuk apa saja? Nah, kemudian ada juga penulisan untuk kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan gabungan kata. Ada juga penulisan angka dan bilangan. Dan yang terakhir ini menempatkan tanda baca atau punktuasi. Nah, ini kaidah ejaan ya dalam penulisan itu mencakup beberapa hal ini. Kemudian untuk tanda baca, apa saja tanda baca? Nah, ini ada banyak. Bisa disimak, dibaca sendiri ya di sini. Ada tanda titik, tanda koma, kemudian titik dua, titik koma, titik-titik. Ini elipsis, itu menghilangkan bagian kata yang tidak dipakai. Kemudian ada tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa. Kemudian ada juga tanda hubung. Tadi misalnya untuk memisahkan suku kata. Kemudian tanda pisah, di sini ada juga tanda petik tunggal, petik ganda, kurung siku, dan tanda apostrof. Apostrof itu seperti koma kecil di atas gitu ya, itu apostrof. Nah, ini tidak kita bahas semua di sini, tapi beberapa yang mungkin penting atau yang sering dipakai kita bahas sekilas ya. Nah, ini tanda titik. Apa saja fungsinya? Ini untuk mengakhiri kalimat, untuk menyingkat nama orang, menyingkat gelar, pangkat, jabatan, memisahkan angka ribuan. Tiap 3 angka itu biasanya dikasih titik. Kemudian di belakang angka atau huruf dalam satu bagan atau ikhtisar. Nah, kemudian contohnya misalnya ini pendahuluan di sini. Nah, ini ada angka titik di sini. Titik, titik, titik. Nanti kalau membuat eh, karya tulis, ini tulisannya seperti ini ya, dari A besar, kemudian angka, kemudian A kecil, angka lagi, nah dan seterusnya ini. Jadi ada selang-seling. Atau kalau menggunakan sama-sama angka, ini misalnya angka 11, 12. Nah, ini kalau subbagiannya 1.2.1, 1.2.2 dan seterusnya. Nah, ini penulisannya seperti ini. Silahkan dicermati dalam menulis bab dan subbab dalam karya tulis. Berikutnya untuk tanda koma. Nah, ada beberapa hal ini terkait tanda koma. Misalnya ini, untuk memisahkan unsur dalam satu perincian. Ini satu rincian ya, ini dipisahkan unsurnya. Nah, koma, koma. Kemudian memisahkan anak dan induk kalimat jika anaknya itu ada di depan. Contohnya misalnya karena hujan dia tidak berangkat. Nah, itu sudah kalimat eh, majemuk ya, tapi anak kalimatnya ada di depan. Nah, ini kalau ini contohnya ini. Ketika hujan turun, malam telah larut. Nah, ini dikasih koma. Tapi kalau malam telah larut, ketika hujan turun, nah itu tidak perlu dikasih koma ya, karena induknya mendahului anak. Nah, nanti silakan dicermati apa bedanya induk dan anak kalimat. Kemudian untuk penulisan nama gelar, ini contohnya ini Profesor Dr. Haryadi, SPD, MPD. Nah, ini ada komanya untuk memisahkan. Tapi untuk penyingkatan tadi itu menggunakan titik. Nah, ini titik di sini, SPD titik, koma, MPD, gitu ya. Nah, ini ada juga untuk memisahkan petikan langsung. Ya, berikutnya titik koma. Nah, untuk memisahkan rangkaian setara, misalnya tadi malam semakin larut, pekerjaan belum selesai. Nah, ini tidak ada kata hubung atau konjungsi, maka digunakan titik koma. Kemudian titik dua, nah ini untuk mengakhiri pernyataan lengkap jika diikuti pemberian. Contohnya peralatan kuliah, titik dua, buku, pulpen, penggaris, dan seterusnya. Iya, ini sekilas ya. Mari kita mulai berdiskusi dulu untuk eh, materi terkait ejaan dan tanda baca sekilas demikian. Silahkan mari kita mulai diskusinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.